makanan beku. Kamu itu sudah menyakiti anak saya. Sejak awal Ibu Desi sudah merasa ada yang tidak beres dengan Ranti. Sikap Ranti terhadap Mirsa kian lama kian keterlaluan. Ucapan pedas, tatapan sinis, hingga perlakuan kasar seringkali membuat Mirsa terluka, baik secara fisik maupun batin. Namun, Ibu Desi selalu mencoba bersabar, berharap semuanya akan membaik dengan waktu. Ternyata kesabarannya disalahartikan. Di balik senyumnya yang pura-pura manis, Ranti justru menyimpan kebencian yang dalam. Ia merasa tersaingi oleh Mirsa dan mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Dengan licik, ia menyiapkan jebakan yang tampak sederhana namun berbahaya. Segala langkahnya sudah diperhitungkan dengan hati dingin dan Mirsa menjadi sasarannya. Rencana itu berjalan sebagaimana yang ia inginkan. Dengan tipu muslihat, Ranti berhasil membuat Mirsa masuk ke dalam truk box pendingin hingga tanpa sadar gadis itu terperangkap dan tak bisa keluar. Ketika pintu truk tertutup rapat, Mirsa mulai panik, mengetuk dan berteriak memanggil, namun sia-sia. Ranti hanya memandang dari kejauhan, senyum tipis di wajahnya menjadi bukti bahwa dendam telah menguasai nuraninya. Beberapa waktu kemudian, Ibu Desi mulai menyadari bahwa anaknya tidak juga muncul. Hatinya gelisah, firasat buruk menghantui pikirannya. Ia mencari dan memanggil nama Mirsa berulang kali, tapi tak kunjung mendapat jawaban. Dalam kebingungan itu, kecurigaan terhadap Ranti perlahan tumbuh di dalam hati. Ia mulai merangkai semua kejanggalan yang selama ini terjadi. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, kemarahan Ibu Desi tak lagi bisa ditahan. Ia mendatangi Ranti dengan langkah tegas dan pandangan tajam yang dipenuhi kekecewaan. Ucapannya bergetar, namun setiap katanya penuh makna campuran antara amarah, sedih, dan rasa tidak percaya. Ranti mencoba membela diri, tapi Ibu Desi tak mau lagi mendengar kebohongan. Dengan air mata yang menetes dan hati yang hancur, Ibu Desi menampar Ranti bukan sekadar karena marah, melainkan karena rasa kecewa yang begitu dalam. Tamparan itu adalah luapan dari cinta seorang ibu yang tak sanggup melihat anaknya disakiti oleh kebencian orang lain. Setelah itu suasana menjadi hening. Ranti hanya terdiam, namun di balik diamnya rasa bersalah mulai menyelinap meski egonya masih menolak untuk mengakuinya. Sementara itu Ibu Desi bergegas mencari anaknya, berharap masih ada waktu untuk menyelamatkan Mirsa yang tengah berjuang antara hidup dan mati di dalam ruang yang dingin dan sunyi. Ranti memang sudah keterlaluan, sikapnya terhadap Mirsa tidak lagi bisa ditoleransi. Sudah terlalu banyak luka dan air mata yang ditimbulkan oleh ucapannya yang tajam, tindakannya yang kasar, dan kebenciannya yang tanpa alasan. Meski Mirsa selalu berusaha bersikap baik dan menahan diri, Ranti tetap mencari cara untuk menyakiti dan menjatuhkannya. Selama ini, Ibu Desi hanya bisa menahan sabar. Ia mencoba memahami, memberi kesempatan, bahkan menasihati Ranti dengan lembut agar tidak terus bersikap seperti itu. Namun semua itu tak pernah mengubah hati Ranti. Justru semakin hari, perilakunya semakin menjadi-jadi seolah ia menikmati penderitaan yang dirasakan Mirsa. Selama ini Ranti bukan hanya sekali berbuat jahat, ia sudah terlalu sering menebar kebencian dan menyakiti orang lain, terutama Mirsa. Namun yang membuat semua orang geram. Setiap kali perbuatannya terungkap, Ranti selalu berhasil lolos dari hukuman. Entah karena kecerdikannya memutar balik keadaan atau karena ada orang yang masih berusaha melindunginya, ia selalu bebas seolah hukum dan rasa bersalah tak pernah bisa menyentuh dirinya.
Bagi Ibu Desi, hal itu menjadi luka yang sulit disembuhkan. Ia tahu benar betapa banyak penderitaan yang telah ditimbulkan oleh Ranti, mulai dari fitnah, penipuan, hingga usaha mencelakai Mirsa. Tapi setiap kali kebenaran mulai terungkap, selalu ada jalan bagi Ranti untuk menghindar, membuat seolah dirinya tidak bersalah. Mirsa sendiri sering mencoba memaafkan, berharap Ranti akan berubah. Namun kenyataannya, kebaikan justru dianggap kelemahan. Ranti semakin berani, semakin kejam, dan semakin tega melakukan apapun demi memuaskan egonya. Kali ini setelah perbuatannya yang nyaris merenggut nyawa Mirsa, Ibu Desi benar-benar tak bisa tinggal diam. Ia menatap Ranti dengan mata yang dipenuhi campuran amarah dan rasa kecewa. Dalam hatinya, Ibu Desi tidak hanya marah karena anaknya disakiti. Semua persiapan yang sudah disusun mendadak kehilangan makna. Bagaimana mereka bisa meninggalkan kota itu setelah mengetahui kenyataan sebesar ini bahwa Pak Pramana ternyata adalah ayah kandung Mirsa sendiri? Bu Desi yang sebelumnya mantap ingin pergi kini tampak bimbang. Kenangan masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan mulai bermunculan, membuat langkahnya terasa berat. Ia sadar kepergian tanpa kejelasan hanya akan menambah beban batin bagi dirinya dan Mirsa. Di sisi lain, ia juga tahu rahasia ini tak mungkin terus disembunyikan karena Mirsa berhak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Mirsa sendiri masih terdiam dalam kebingungan, hatinya dipenuhi campuran rasa marah, kaget, dan sedih. Selama ini ia menganggap Pak Pramana hanyalah sosok yang keras dan sering menentang keberadaannya, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya memiliki hubungan darah dengannya. Perasaan yang bertahun-tahun ia tekan kini berbalik menjadi simpul emosi yang sulit diuraikan. Malamnya, suasana rumah dipenuhi keheningan yang menekan. Tak ada percakapan antara Mirsa dan ibunya, hanya udara berat yang menyelimuti ruang tamu. Keduanya sama-sama larut dalam pikiran masing-masing, memutar kembali potongan masa lalu yang kini mulai tersambung satu persatu.